CGP Angkatan 7 kelas A24 dengan fasilitator Bapak Fajar dan PP Ibu Sari Mulyani akan mencoba demonstrasi kontekstual, yaitu pengamatan terhadap proses coaching yang dilaksanakan oleh rekan kami, di mana saya sebagai pengamat dan sebagai coachnya adalah saya Gunawan Cahyaningsih dan sebagai coach adalah saya Hartini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bun, apa kabar? Hai, alhamdulillah baik Bu Lydia. Ada apa nih? Ini loh Bu Lydia, aku kan mau coaching. Aku ini Ya. ini kadang aku dari coaching ya. Ya. Nah, tapi kan aku merasa bahwa aku belum sebenarnya nanti coachingnya gitu ya. Nah, jadi aku meminta pengamatan dari dia nih, mengamati aku Observer gitu ya. Observasi. dengan udah bagus apa enggak, atau masih ada yang kurang untuk perbaikan itu. Oke, baik. Jadi tujuannya hari ini Ibu Gun ingin melakukan proses coaching terhadap rekan Ibu Gun, ya. Baik. Kalau gitu sebelum saya ke tahap observasi, kita ngobrol sebentar. Biar saya nanti akan mengobservasi Ibu Gun ya. Oke. Baik. Jadi begini, ada beberapa yang perlu saya tanyakan untuk tahap observasi ini. Untuk nanti ketika Bu Gun melakukan proses coaching, kira-kira penilaian apa yang ingin Bu Gun laksanakan? Kalau coaching itu kan pakai alur cerita ya Bu Lydia. Oke. Jadi pastinya aku ya lingkungannya harus sesuai dengan alur cerita, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, Ya. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab atau tindak lanjut. Oke, jadi alur ceritanya ingin dilaksanakan semua. Iya. Dari awal sampai akhir ketika nanti proses coaching. Iya, apakah saya sudah dengar nih dengan alur cerita? Baik, akan saya lihat ya tahapannya apakah keempat alur cerita itu memang dilaksanakan. Nah, dari alur cerita itu kan kita ada kompetensi yang ingin dikuasai Bu ini. Kira-kira kompetensi apa saja yang akan dilaksanakan di coaching? Aku sih saya kan ingin mendengarkan aktif, berkesadaran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya, kesadaran penuh, kemudian pertanyaan berbobot, dan ingin mendengarkan secara aktif. Ya. Dari 3 itu ada nggak yang lebih spesifik, yang lebih benar-benar ingin Bu Gun gali kemampuan Bu Gun dari 3 kompetensi itu? Kayaknya untuk saat ini aku ingin mendengarkan aktif ya. Aku udah ketika coaching aku udah bisa mendengarkan aktif belum gitu ya. Mendengarkan aktif ya. Jadi benar-benar nanti apa yang coaching katakan benar-benar dipahami dan didengarkan oleh kita. Nah, untuk kompetensi ini apa indikatornya ketika Bu Gun sudah memang benar-benar menerapkan mendengarkan aktif yang ingin Bu Gun capai? Mendengarkan aktif berarti saya tuh benar-benar mendengarkan apa masalah-masalah yang dihadapi untuk memunculkan ide-ide gagasan dari coaching nantinya. Jadi saya harus tahu mendengarkan dengan baik dulu, ya. Kemudian nanti saya bisa membuat coaching itu memunculkan ide-ide dari apa yang saya dengarkan tadi. Oh, baik. Jadi indikatornya dengan mendengarkan itu Bu Gun akan dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coach itu sendiri. Baik, itu indikator yang akan saya lihat ya. Apakah nanti di proses coach itu akan muncul dari kemampuan Bu Gun. Baik, kalau begitu saya nanti coba akan observasi
silakan Bu Gun melakukan cross coaching dengan rekan. Saya akan duduk di sini menemani Bu Gun sampai akhir. Nanti kita ngobrol lagi. Makasih ya Bu Lia. Ya. Ya. Ya Bu Lydia, ini Ibu Tini. Oh iya. Selamat siang Bu Lydia. Bu Tini ini Ibu Lydia yang akan mengobservasi secara coaching karena nanti saya akan mengetahui apakah masyarakat sudah diamati agar saya bisa efektif dulu dalam melakukan coaching kepada Ibu Tini. Ya, baik. Ya, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana sih kabar sekolahan? Kabar sekolahan juga aman-aman saja. Alhamdulillah. Kenapa nih aman-aman terus ada yang ingin disampaikan? Betul. Jadi gimana ya? Kalau secara sekolah sih aman-aman saja. Hanya saja saya ingin menyampaikan apa ya? Boleh dibilang kegundahan atau mungkin kekhawatiran yang kenapa saya gundah, kenapa saya khawatir? Karena saya itu memiliki program gitu, Bu. Artinya program ini kan termasuk ke dalam pembelajaran. Nah, tetapi saya di dalam program yang saya rencanakan itu berkaitan dengan pembelajaran siswa, yaitu siswa saya SMK itu tentang TEFA, tentang teaching factory. Gitu. Jadi saya ingin memasukkan pembelajaran berbasis TEFA itu ke dalam kurikulum sekolah. Jadi ada kegundahan nih ya di dalam betul ini tentang bagaimana penerapan pembelajaran TEFA, teaching factory ya. Nah, sebenarnya nih apa nih yang ingin Bu Tini harapkan dari perbincangan kita hari ini? Yang ingin saya harapkan, mungkin setelah saya ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Gun, kegundahan saya itu bisa teratasi gitu dengan segala yang saya khawatirkan di program saya, di rencana program saya. Nah, Bu Tini ini dalam pelaksanaan pembelajaran TEFA tadi, apa sih yang sudah Bu Tini lakukan selama ini? Kalau selama ini sih baru di luar pembelajaran ya Bu, artinya baru menyelipkan aja di misalnya di kegiatan P5 ataupun kewirausahaan gitu. Nah, untuk masalah saya itu adalah bagaimana saya bisa memasukkan pembelajaran itu dengan basis TEFA gitu di dalam belajarnya sehari-hari gitu. Jadi bukan kegiatan tambahan. Berarti terintegrasi. Betul, jadi terintegrasi dengan pembelajaran gitu maksud saya. Terintegrasi dengan pembelajaran yang berbasis tersebut. Betul. Oke, kalau menurut Ibu Tini nih dari skala 1 sampai 10, apa yang sudah Ibu Tini lakukan untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut tuh bisa berapa? Karena belum terlalu dalam untuk integrasinya, sepertinya masih di 6. Masih di skala 6, masih rendah. Ini ditingkatkan ke berapa nih Bu Tini? Antara 9 sampai dengan 10 kali Bu ya, cuma saya sih lebih percaya diri, lebih yakinnya di 9. Jadi kalau 10 itu kan sempurna banget, dan ketika sudah sempurna berarti siswa saya itu sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan kondisi yang sekarang dan ingin menuju ke 9, apa saja hambatan-hambatan yang Ibu Tini rasakan dalam pelaksanaan pembelajaran? Ya, hambatannya ada 2 ya Bu, karena TEFA itu adalah suatu pembelajaran yang menghasilkan produk. Jadi saya punya hambatan di sarana, bukan tidak memadai ya, bukan tidak ada, bukan ada, tetapi kurang memadai untuk standarnya TEFA gitu. Jadi sepertinya perlu di-upgrade. Nah, yang kedua itu masalah dengan SDM-nya Bu, artinya
SDM kalau untuk urusan eksternal, insya Allah saya bisa ya mengundang guru tamu. Tetapi yang saya khawatirkan saat ini adalah SDM untuk internalnya. Itu yang menjadi kegundahan saya untuk rencana. Ada dua ya, misalnya dari kita ya, masalahnya yang ada dengan standar ya, kemudian kita tersebut, dan juga masalah SDM yang eksternal itu mungkin masih bisa dilakukan, tapi masalahnya internal ya, untuk kelanjutannya ya. Iya. Oke. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sih baru rencana ya Bu, untuk mengatasi hambatan itu. Kalau mengenai sarana, kemungkinan sih saya akan berusaha melihat bantuan apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah di program Takola itu. Nah, tetapi itu kan butuh proses ya Bu. Tapi untuk usaha yang saya lakukan yang kedua itu saya mencari sponsor dengan Budi Bu. Jadi artinya kami bekerja sama dengan dunia usaha. Kami memberikan sumber daya, artinya sumber daya itu alumni ke perusahaan. Nah, apa yang perusahaan beri kepada sekolah kami, mungkin bantuan alat dan sebagainya gitu Bu. Nah, kalau untuk SDM-nya, saya akan berusaha setelah saya menjalin kerjasama dengan Budi. Jadi saya tidak hanya mengundang orang dari Budi itu untuk menjadi guru tamu, tetapi saya juga akan mengirim guru dari sekolah saya untuk ke perusahaan dengan magang. Nah, setelah magang, mereka akan kembali ke sekolah dan menularkan atau mengajarkan ilmu yang didapat dari industri itu kepada siswa. Gitu. Bagus sekali nih rencana ini ya, pertama membantu pemerintah ya. Membantu pemerintah mencari sponsor ya, dengan Budi, dan SDM-nya itu dari sekolah magang ya ke perusahaan, dan nanti akan kembali ke sekolah menularkan ya. Itu bagus sekali Bu. Prioritas yang ingin Bu Tinila kerjakan yang mana dulu nih dari ketiga hal yang disampaikan tadi? Sepertinya di pendanaan, untuk perlengkapan sarananya yang saya dahulukan. Jadi tadi rencana aksinya ada apa saja? Rencana aksi untuk program? Iya, untuk program. Tadi yang Bu ini kan punya keinginan untuk pelaksanaan lembaga berbasis TEFA itu dengan berbagai rencana ya. Tadi pertama bisa membantu meminta bantuan pemerintah ya, kemudian mencari sponsor di Budi, kemudian dengan SDM, yaitu magang siswanya akan didengarkan ya. Nah, ini ada tambahan atau ada prioritas dulu yang disampaikan? Ada sih. Untuk kan berkaitan dengan TEFA, saya juga berusaha untuk mengembangkan setelah TEFA itu terintegrasi di pembelajaran. Saya punya rencana yang lebih besar lagi, yaitu mengusulkan sebagai sekolah pusat unggulan. Tapi itu untuk jangka panjang saya Bu. Jadi ya untuk saat ini mengintegrasikan dulu dengan TEFA. Keren sekali Bu, ini saya harap berhasil ya. Tapi untuk menuju itu berarti juga harus punya prioritas ya. Betul. Nah, prioritas yang pertama yang ingin Ibu Tini lakukan yang mana ya? Sepertinya kalau yang berkaitan dengan rencana saya akan melobi ke industri-industri yang terutama di wilayah sekitar Jabodetabek. Kalau memang Jabodetabek belum mencukupi, mungkin saya akan wilayah luar, misalnya yang saya sudah memiliki link, yaitu Yogyakarta. Itu untuk apa? Untuk kerjasama dengan industri, MOU. Untuk SDM tadi. Untuk MOU banyak. Kalau MOU itu dengan perusahaan, kalau untuk sekolah SMK banyak Ibu, ya boleh dengan MOU mengenai guru tamu, guru magang, bantuan alat dengan syarat dan ketentuan berlaku ya Bu. Lalu ada lagi menyediakan tempat PKL bagi siswa. Jadi tadi yang diprioritaskan itu ya, dunia usaha ya. Iya. Oke, kira-kira nih rencana aksi ini kan yang pertama itu ya Bu ya, sampai ada beberapa rencana aksi ya. Kira-kira yang prioritas ini akan dikerjakan apa? Sepertinya saya biar untuk menghemat waktu dan sekaligus saya jalan itu
bulan-bulan di mana pelaksanaan PKL itu. Jadi rentangnya adalah Februari, Maret, April itu untuk periode pertama. Periode keduanya adalah Juni, Juli, Agustus. Jadi siswa PKL itu selama 6 bulan. Gitu. Tapi dengan dibagi 2 periode. Gitu. Nah di situ saya akan jalan sekaligus mengantarkan surat permohonan, sekaligus mengadakan komunikasi, lobby dan lain sebagainya. Oke, sekali. Jadi kira-kira bulan Februari ya? Iya betul. Rentangnya ya kalau memang saat ini kan sudah Maret ya Bu, berarti saya tinggal untuk April dan atau periode kedua. Oke, jadi bagaimana nih Bu Tini untuk apakah sudah ini sudah tercapai nih apa yang diharapkan dari tadi? Agak ini ya apa namanya agak berkurang sih, berarti ternyata yang saya pikirkan ataupun yang membuat kegundahan hati saya ternyata tidak seberat apa yang saya pikirkan gitu. Jadi mungkin di awal saya sepertinya ketakutan banget gitu. Jadi setelah ngobrol ini kok tidak terasa gitu, tiba-tiba plong dengan sendirinya gitu. Terima kasih atas. Jadi skala prioritasnya dan bagaimana nanti komitmen terhadap apa yang ingin dilaksanakan ya. Iya. Oke, sudah cukup Bu Tini? Saya rasa cukup Ibu. Nanti misalnya ada tindak lanjut saya kabari lagi ke Ya, baik. ya. Terima kasih Bu. Kita ketemu lagi nanti bulan Maret, April, akhir April ya. akhir April Iya, ya, sehingga betul. lihat perkembangannya. Iya. Semoga berkembang baik ya. Ya terima kasih. Oke. Bu. Assalamualaikum, ini Ibu Lydia. Oh iya maaf Ibu, terima kasih. Aduh, saya sudah mendengar banyak tadi apa yang dibicarakan antara Ibu dan Coach, dan sudah saya observasi. Saya lihat cara menggali Ibu dengan cara mendengarkan aktif ya, itu sudah muncul. Jadi saya akan paparkan dulu ya apa yang sudah saya observasi tadi, bahwa Ibu pun ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan alur tirta. Jadi alur tirtanya sudah terlihat. Pertama menanyakan tujuannya apa dari pertanyaan, dari kedatangan coach tadi. Jadi saya tadi sudah mendengar. Kemudian dari tujuan itu Ibu pun mendengarkan setiap apa yang dikatakan coach dengan sangat aktif. Jadi benar-benar coach itu seakan didengarkan oleh Ibu, sehingga secara tidak langsung coach itu langsung mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah di situ Bubun sudah melakukan identifikasi apa sih yang dibutuhkan oleh coach. Nah dari identifikasi itu kemudian Bubun memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sehingga tadi coach akhirnya menemukan apa yang harus dia lakukan. Jadi saya sudah lihat alur ceritanya muncul ketika Bubun mengadakan coaching. Nah sekarang saya ingin bertanya sedikit. Kalau dari Bubun, kira-kira apakah indikator yang tadi Bubun katakan sudah muncul ketika Tadi sih saya berusaha ya mendengarkan dengan aktif ya, saya catat ya apa hambatan-hambatan ya, yang terjadi sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach untuk mengungkapkan ide-ide kreatifnya atau peluang-peluang yang mungkin muncul. Ya betul. Tadi saya lihat memang kelihatan. Jadi Bubun menanyakan dari mendengarkan itu kan, oh ini ada peluang nih. Kemudian Bubun tanyakan, akhirnya muncul ide-ide yang dilontarkan oleh coach. Jadi indikatornya sudah terlihat ya. Bubun sudah mencapai indikator itu. Saya juga tadi melihat dari observasi saya. Kemudian yang saya lihat potensinya coach itu menjadi makin tergali ketika Bubun mendengarkan aktif, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bubun lontarkan kepada coach itu sudah bagus.
Dan saya lihat di sini saat coaching itu Bu melakukan kemitraan, gitu, kemitraan dengan coach itu sendiri sehingga posisinya sejajar, tidak ada yang siapa yang unggul, siapa yang minta pendapat, tapi kemitraan. Kemudian terjadi proses kreatif, gitu, sehingga memunculkan ide-ide kreatif dari coach itu sendiri. Nah, ini catatan yang saya observasi selama proses coaching. Nah, tapi saya ingin Bu Gun lebih mengembangkan diri dari kompetensi tadi yang sudah Bu Gun terapkan, kan mendengarkan aktif. Kira-kira ada nggak rencana Bu Gun untuk mengembangkan kemampuan coaching lagi? Ya, setelah mendengarkan aktif ya lanjutannya mungkin saya ke pertanyaan berbobot ya, biar lebih bisa menggali lagi ide-ide dan peluang-peluang ide yang baru ya, peluang yang kreatif ya dari coaching nanti. Maksudnya gini, nanti di coaching selanjutnya apakah hanya pertanyaan berbobot atau bagaimana? Boleh. Kompetensi itu saja atau bagaimana? Prioritas mungkin pertanyaan berbobot dulu ya, gitu. Tapi pastinya ketika kita ke pertanyaan berbobot kan pasti dengan dari ketika kita sudah mendengarkan yang aktif. Oke, berarti dua kompetensi itu akan diterapkan kembali di coaching selanjutnya. Ya, baik, bagus, saya rasa bagus. Observasi yang saya lakukan semua sudah tampak yang sudah dilakukan saat proses coaching dulu. Semoga nanti makin bisa mengembangkan diri dalam kompetensi-kompetensi selanjutnya. Baik, Bu Gun, saya mohon pamit karena saya ada keperluan lain. Semoga makin berikan. Terima kasih banyak Ibu Lydia. Ya, Jangan bosan-bosan ya. Kalau saya minta bantuan jangan bosan. Oke. Selamat siang Bu Lydia. Selamat siang, Bu Gun. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Lydia, kemarin katanya mau berbincang dengan saya tentang Bu Lydia mau melakukan kegiatan. Iya, jadi begini Bu. Hari ini saya mau mengadakan coaching. Saya coba menerapkan coaching terhadap rekan saya. Nah, saya bermaksud meminta tolong Bu ini untuk menjadi observer. Apakah saya sudah bisa mengembangkan proses coaching ini dengan baik? Oh gitu, baik. Kalau gitu, ya saya siap untuk menjadi observer di kegiatan coaching Bu Lydia. Gitu. Ya tadi hari ini ya, nanti untuk kegiatan coachingnya ya. Ya. Tapi sebelum melakukan kegiatan coaching nih, saya ingin bertanya sama Bu Lydia. Untuk kegiatan ini, kira-kira Bu Lydia itu menggunakan rubrik penilaiannya untuk percakapan coaching ini seperti apa? Saya ingin pelaksanaan coaching itu sesuai alur Tirta, yaitu saya akan menentukan tujuan dari pembicaraan coaching. Kemudian setelah saya tanyakan tujuannya, saya tahu tujuan pembicaraan, saya akan identifikasi permasalahannya apa, dan saya gali dengan beberapa pertanyaan. Kemudian lanjut ke tahap rencana aksi. Dari rencana aksi itu nanti akan saya gali lagi bagaimana komitmennya dan tanggung jawabnya dari rencana aksi tersebut. Oh gitu. Jadi Bu Lydia menggunakan rubrik penilaiannya yaitu dengan Tirta ya Bu ya, dengan tujuan umum, mengidentifikasi masalah, lalu menerapkan rencana aksi dan pengambilan ini ya untuk tanggung jawabnya. Begitu ya. Kalau dari rubrik Tirta ini, kira-kira nih Bu Lydia untuk kompetensi yang ingin Bu Lydia kembangkan itu seperti apa ya? Dari 3 kompetensi, yaitu mendengarkan aktif, kemudian kita kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan berbobot, saya ingin mengembangkan salah satunya yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oh gitu. Kenapa Bu Lydia mengambil kompetensi untuk spesifiknya itu? Karena saya ingin mencoba memunculkan ide-ide atau peluang dari aksi dari coaching itu sendiri. Oh, bagusnya Coaching bisa menemukan potensi. bagus sekali
ya Bu Lydia. Jadi kompetensi yang ingin Bu Lydia kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, yang lebih spesifiknya Bu Lydia mengambil untuk kompetensi yang dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot ya Bu Lydia. Nah, pastinya Bu Lydia punya alasan nih mengambil kompetensi yang spesifiknya yaitu menyampaikan dengan pertanyaan berbobot. Lalu indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bu Lydia ambil itu seperti apa itu? Indikatornya jika nanti dalam proses coaching itu coachnya bisa dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, coachnya bisa memunculkan ide-idenya sendiri, sehingga coach itu sendiri bisa melihat peluang-peluang aksi yang bisa dia lakukan dari permasalahan yang dia hadapi. Tujuannya, indikatornya yang ingin saya capai. Baiklah, saya sudah mencatat untuk kompetensi, rubrik penilaian dan indikator yang Bu Lydia sampaikan untuk kegiatan coaching ini. Kalau begitu boleh dipanggil untuk coachingnya, untuk melakukan coaching Bu Lydia? Ya, saya panggil sebentar. Ya, silakan. Ini rekan saya begini. Ya, selamat siang Bu. Iya, selamat siang Bu. Ini begini. Ya, alhamdulillah baik. Saat ini saya diminta untuk menjadi observer di kegiatan coaching antara Bu Lydia dengan Bu Gun. Silakan, saya mulai. Iya, silakan. Ibu Gun, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kelasnya? Sudah mulai kondusif? Alhamdulillah, kalau masih kondusif, udah enak, udah sabar. Cuma ada satu nih yang agak membuat saya gemes gitu. Ini kan saya kemarin dikasih tugas ya untuk membuat tuh perpustakaan itu menjadi tempat meningkatkan baca ya, meningkatkan baca anak gitu ya. Kita dikasih tugas tuh untuk bagaimana anak bisa perpustakaan gitu. Jadi saya lihat tuh kayaknya kalau istirahat tuh anak-anak tuh jarang yang suka ke perpustakaan. Kita udah proses coach ini ya. Kita sudah mulai ngobrol ya. Baik, jadi kemarin Bu Gun sempat datang ke saya mau ngobrol, ada hal-hal yang ingin Bu Gun sampaikan. Salah satunya yang tadi diungkapkan ya, itu tentang bagaimana siswa kok sekarang mulai kurang tertarik perpustakaan. Jadi minat baca tuh jadi kurang ya kayaknya. Dengan indikatornya kalau misalnya jarak perpustakaan itu minat baca kurang. Jadi tujuan pembicaraan kita ini apa sebenarnya? Aku sih ingin ya nih anak-anak tuh meningkat minat bacanya, mulai dari mulai datang ke perpustakaan, mencoba membaca, gitu ya. Saya ingin seperti itu ya, meluangkan waktu untuk mencari informasi. Berarti Bu Gun ingin sekali mencari cara bagaimana agar siswa itu mulai meningkat minat bacanya sehingga perpustakaan tidak lagi sepi, Iya, dan juga siswa mulai gemar membaca. Gitu. Nah, ini seperti itu. Oke, berarti tujuan dari pembicaraan kita itu ya. Ya. Nah, sekarang kira-kira dari yang masalah tadi yang sudah Bu Gun amati apa? Kenapa siswa bisa menurun minat baca? Kayaknya sih sekarang banyak mereka lebih suka main ya, kemudian HP sih ya, kemudian mereka lebih suka main, jajan, banyak ngobrol gitu ya, untuk kayak mencari informasi lewat perpustakaan, membaca. Apakah
sekedar membaca novel gitu kan, dia kan dapat pengetahuan juga Ya. kan. Berarti penyebabnya itu ya, kurang minatnya siswa karena lebih banyak memilih untuk bermain dan main HP. Iya, saya atau sosialisasi saja. Kira-kira pernah nggak Bu Nita melakukan sesuatu untuk meningkatkan minat baca siswa? Ya, saya sudah mencoba ini ya, dengan mengajak anak-anak kalau di pelajaran saya ya, kemudian mereka ayo menuju perpustakaan. Tapi ya kalau itu pas pelajaran karena mungkin karena untuk dapat nilai lain ya, tapi untuk saya untuk datang sendiri itu melihat kalau saya di perpustakaan saya itu masih jarang ya, datang ke perpustakaan. Jadi motivasi dirinya belum ada gitu ya. Saya sih udah coba ya dengan membeli buku-buku yang menarik yang sekarang lagi banyak ya, bukan hanya ya kalau yang sastra mungkin nanti yang lebih tinggi kalau minat baca tinggi ya, tapi yang sederhana-sederhana tapi menarik dengan pembicaraan ya, karya-karya kayak Dilan gitu kan ya. Itu saya sudah coba banyak novel seperti itu, karya-karya yang lain itu, tapi masih nggak terlalu banyak ya. Ada, tapi tidak signifikan. Jadi sebetulnya Bu Gun sudah melakukan ya. Dari yang sudah Bu Gun lakukan itu akan Bu Gun tingkatkan lagi. Iya. Kalau kita lihat dari skala ini, skala pencapaiannya, yang sudah Bu Gun lakukan ada di skala berapa? Dari 1 sampai 10 kita. Mungkin saya belum maksimal ya Pak. Belum maksimal, saya mungkin ya kalau nggak 6, 7 Di 6 ya. Nah sekarang kan Bu Gun mempunyai masalah melihat minat baca siswa yang ada. Mau Bu Gun tingkatkan berapa lagi? Ya 8 saja udah bagus ya. Ya diusahakan sih nantinya perfect ya, cuma untuk menuju 8 dulu deh. 8 ya. Jadi dari 6 kita tingkatkan lagi ke 8. Untuk itu butuh ide-ide ya, Usaha ya. Effort. Baik. Tadi sudah Bu Gun lakukan. Ibu Gun lihat nggak apa yang sudah Ibu Gun lakukan, bisa nggak tingkatkan apa yang Bu Gun kira-kira bisa mencapai target 8? Oke, mungkin membuat anak senang datang ke perpustakaan dulu deh ya. Pertama sih buku-buku sudah. Mungkin saya juga sih misalnya saya membeli permainan edukasi di perpustakaan, jadi anak-anak kan senangnya bermain nih ya. Jadi mungkin aja tuh nanti anaknya tuh pengen main di perpustakaan, tapi ya permainannya edukasi, misalnya scramble ya, atau permainan edukasi yang berhubungan dengan bacaan ya, mencari kosakata gitu kan. Tukar-tukar kosakata, bahasa Inggris gitu ya misalnya. English card ya. Iya. Berarti sebetulnya kita bisa menciptakan suasana perpustakaan yang nyaman gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita ciptakan suasana perpustakaan yang nyaman? Bisa sih, tadi itu kalau tadi ya dengan berbagai itu salah satu cara ya. Ya. Ada nggak rencana Bu Gun ke sana? Bagaimana membuat suasana perpustakaan yang nyaman? Perpustakaan yang nyaman ya, tempatnya juga mungkin lebih cozy kali kalau anak sekarang ya. Buat hiasan-hiasan gitu Ya, kan? bukan cuma tempat duduk aja ya, mungkin ada yang di bawah lesehan juga boleh. Oh, biar lebih santai. Baik. Bisa nggak ya kira-kira kita realisasikan? Bisa, ya bisa, tapi memang butuh bantuan ya. Barang nggak mungkin geret-geret sendiri. Mungkin mau nggak memunculkan ide itu ke rekan-rekan? Ya mungkin saya juga Agar minat bacanya muncul gitu. emang sebenarnya memang nggak bisa sendiri ya kalau untuk punya ide seperti itu. Saya juga harus punya partner, teman-teman yang bisa mendukung, yang punya ide yang sama, keinginan yang sama. Kira-kira apa yang mau Gun lakukan nih untuk mewujudkan itu? Ya mungkin saya
minimal nih mengajak teman-teman tuh untuk acara hari buku, terus ada sumbangan buku. Nah itu kan setelah membuat kepanjangan kan kita akan mengajak teman-teman. Kalau tahun situ dulu kali nanti mulai mengajak teman-teman untuk ikut meramaikan perpustakaan yang mengajak anak-anak membaca. Banyak loh saya catat ini aksi-aksi, rencana-rencana aksi yang Bubun ungkapkan ya, dan itu potensi sekali untuk meningkatkan minat baca, diantaranya menyediakan permainan edukasi, membuat kegiatan hari buku, dan membuat suasana perpustakaan menjadi nyaman ya. Kira-kira sepertinya bisa direalisasikan ya? Sebenarnya bisa sih Bu, saya coba ya nanti realisasinya kira-kira kapan, saya akan mengajak siapa gitu. Mau dicoba? Boleh saya akan coba segera. Kira-kira itu bisa meningkatkan minat baca? Kita misalkan ya, saya coba nih kita mulai. Kalau menurut keyakinan Bubun itu bisa meningkatkan kan? Bisa, harusnya bisa. Bisa. Dan harus bisa ke target 8 nggak? Bisa ya, karena kan dia membuat senang dulu. Orang kalau udah senang, nanti kan dia sukarela, dia akan lebih mudah. Yang lain. Kapan ya bisa kita lakukan? Saya akan Coba Bubun nih sebagai pencetus idenya, kapan kira-kira bisa dilakukan? mungkin minggu depan nih saya akan diskusikan dulu dengan teman-teman, dan juga saya akan coba nih pembelian anak-anak khusus itu ya, mencari dulu nih nanti kira-kira ya saya akan buat target sih ya, kurang lebih nanti pertama apa, kedua apa, prioritas dulu ya. Kira-kira minggu depan bisa ya dilakukan ya. Kalau gitu coba saya mau lihat nih, Bubun bisa nggak ke target 8 itu, dan minggu depan kita buktikan rencananya Bubun agar apa yang menjadi permasalahan Bubun dapat teratasi. Ya, ada lagi? Saya sih kayaknya cukup ya, udah saya jadi terbuka nih terbuka muncul ide-ide saya untuk dengan ngobrol dengan ibu dia, saya terbuka ide-idenya untuk bagaimana cara mengenai perpustakaan baginya. Baik, saya akan dukung ya apa yang Bubun inginkan ide itu terrealisir, dan saya tunggu aksi Bubun selanjutnya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bicara kita bermanfaat ya. Semoga Ya, sukses ya. terima kasih. Ya, Bu Tini, tadi sudah saya lakukan coaching terhadap rekan kerja saya. Bagaimana hasil observasinya? Ya, sepertinya setelah saya amati, setelah saya observasi, Bu Lydia super sekali ya. Berapa sudah sebelum Bu Lydia menyampaikan coaching kan tadi kita sudah peraya, saya tanya bagaimana rubrik apa yang akan Ibu gunakan, Ibu menilai seperti apa. Tadi Ibu menyampaikan dengan tirta tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, dan semua itu sudah Ibu lakukan. Lalu untuk pengembangan kompetensinya, nah Ibu memilih untuk spesifiknya adalah menyampaikan pertanyaan berbobot, nah dan itu juga sudah Bu Lydia lakukan, sehingga coach Ibu memiliki masalah dan sudah menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi ya sudah saya amati semuanya sudah Bu Lydia lakukan dengan baik. Nah, ada yang ingin saya tanyakan Ibu. Tadi Ibu kan sudah melakukan coaching, dan yang saya tandai tadi dari indikator ketercapaian yang sudah indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi kan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu kira-kira apa yang Ibu sudah lakukan ke coach Ibu tadi yang berkaitan dengan indikator yang kami pilih? Berbobot ya. Iya. Jadi saya coba munculkan ide kreatifnya dari coach sendiri. Dan tadi sudah saya tangkap dari hasil pembicaraan bahwa sebetulnya beliau punya ide-ide itu, seperti membuat nyaman perpustakaan, membuat kegiatan perpustakaan.
cuma mungkin belum dikuatkan ide itu. Maka saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang bobot yang bisa meningkatkan motivasinya. Seperti itu. Oh, betul, betul. Nah, ini kan Ibu untuk kompetensi spesifiknya mengambil memberikan pertanyaan bobot. Saya nilai ya, saya amati sepertinya sudah berhasil ya Bu ya untuk menggali potensi coaching Ibu. Nah, kira-kira setelah ini ada nggak sih Bu yang ingin Ibu kembangkan lagi dari kompetensi selain menyampaikan pertanyaan berbobot? Masih ada, karena kan kita ada 3 komponen ya. Baru 1 nih yang saya coba terapkan. Jadi 2 komponen lagi yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh ingin saya kembangkan lagi sehingga 3 komponen itu benar-benar dapat saya terapkan ketika saya melakukan coaching terhadap rekan saya. Berarti untuk kompetensi berikutnya Ibu lakukan di coaching selanjutnya atau untuk ini Bu, misalnya coaching itu belum terrealisasi nih dengan coachingnya pertama. Jadi coaching yang sekarang ini satu target itu nanti ketika ada coaching lagi saya ingin 1 itu ditambah dengan kompetensi lain. Oh gitu ya. Bagus sekali berarti ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada coach Ibu tadi membantu coach Ibu untuk merealisasikan ataupun sebagai solusi dari masalahnya itu dan bisa segera terselesaikan dengan baik. Baik, terima kasih. Sama-sama ya.